Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa min islami dina wa min muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Bapak Seno Ari Sasmito selaku dosen mata kuliah Fikih Mawaris serta rekan-rekan kelas 3 SE yang saya cintai dan saya sayangi. Baik, pada kesempatan kali ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Mufidah atau Atila dengan nomor induk mahasiswa 2021111161. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai rukun, syarat, dan sebab waris dalam ilmu faraid. Baik, dalam rukun waris, menurut Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan berkata, proses waris mewarisi mempunyai 3 rukun yang tidak akan terrealisasi suatu proses waris mewarisi kecuali dengan keberadaannya. Ini tercantum dari At-Tahqiqat Al-Mardiyah bi Mahbahis Al-Farondiyah pada halaman 28. Adapun rukun waris terdapat 3 hal. Yang pertama, waris, yaitu si mayit yang meninggalkan harta waris atau pemilik harta waris. Yang kedua, waris atau ahli waris, pewaris atau pewaris yang berhak mendapatkan harta waris. Kemudian yang ketiga, maurus atau tarikah, disebut juga dengan harta tinggalan. Kalau tidak ada mewaris atau si mayit yang meninggalkan harta waris, maka tidak akan ada harta waris. Demikian pula orang yang mewarisinya. Jika tidak ada ahli waris, maka harta waris yang ditinggalkan si mayit pun tidak ada yang mewarisinya dari ahli waris yang sesungguhnya. Demikian pula ketika tidak ada harta waris, tidaklah mungkin bisa terjadi proses waris mewarisi. Dari sinilah jelas bahwa keberadaan 3 rukun waris tersebut mutlak ada demi terrealisasinya proses waris mewarisi. Setelah itu, pokok bahasan yang kedua mengenai syarat waris. Syarat waris merupakan salah satu penentu bagi terrealisasinya proses waris mewarisi, karena betapapun telah terpenuhi rukun waris yang telah disebutkan di atas tadi, sementara syarat warisnya belum terpenuhi, maka proses waris mewarisinya pun tidak bisa dilakukan. Adapun syarat waris tersebut ada 3 hal. Yang pertama, kejelasan tentang meninggalnya si pemilik harta waris. Baik meninggalnya bisa dipastikan, maksudnya bahwa proses kematian si pemilik harta waris tersebut benar-benar bisa dipastikan, baik dengan melihatnya secara langsung dan kemasyhuran akan kematiannya, atau dengan persaksian 2 orang lelaki yang adil atau bisa dipertanggungjawabkan dalam maksud hal ini. Sedangkan yang dimaksud dengan didasari dugaan yang kuat merupakan bahwa vonis kematian yang dijatuhkan kepada pemilik harta waris tersebut atas dasar dugaan yang kuat, seperti seseorang yang diduga kuat telah mati karena sejak lama menghilang dan tidak didapati lagi tanda-tanda kehidupannya. Nah, contoh tadi termasuk merupakan syarat waris yang pertama. Kemudian syarat waris yang kedua mengenai kejelasan tentang hidupnya ahli waris setelah meninggalnya si pemilik harta waris walau sesaat, baik secara pasti maupun didasari oleh dugaan yang kuat atas hukum. Maksud secara pasti ini merupakan bahwa ahli waris tersebut dipastikan masih hidup
saat meninggalnya pemilik harta waris. Kepastian ini pasti bisa dibuktikan dengan melihatnya secara langsung, dan kemasyhuran bahwa dia masih hidup, atau dengan persaksian dua orang laki-laki yang adil. Dan maksud ini juga masih sama, masih bisa dipertanggungjawabkan laki tersebut atau orang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan didasari oleh dugaan yang kuat adalah bahwa vonis tentang hidupnya ahli waris tersebut didasari atas dugaan yang kuat, seperti seorang anak yang masih berada di perut ibunya saat meninggalnya pemilik harta waris, walaupun belum ditiupkan roh kepadanya, maka dia digolongkan ke dalam jajaran ahli waris dan bisa mendapatkan harta waris dengan syarat dilahirkan dalam kondisi masih hidup. Kemudian syarat waris yang ketiga, mengetahui segala hal yang terkait dengan sebab terjadinya proses waris mewarisi tersebut dan mengetahui keterkaitan masing-masing ahli waris dan pemilik harta waris. Nah, kemudian ada rukun waris, ada syarat waris. Dan adapun mengapa kok bisa disebut waris? Apa penyebab hal itu? Nah, ini kita akan membahas mengenai sebab waris. Waris mewaris dalam hukum waris Islam tidaklah terjadi begitu saja. Akan tetapi amat terkait dengan sebab waris yang dengannya bisa terjadi proses waris mewaris. Sebab waris tersebut ada 3. Yang pertama, perkawinan yang dibangun di atas akad nikah yang sah. Manakala telah terlaksana suatu perkawinan yang sah, maka suami istri tersebut mempunyai hak untuk saling mewarisi. Maka masih memungkinkan bagi mereka untuk saling mewarisi jika saat itu salah satunya ada yang meninggal dunia karena statusnya masih terhitung sebagai suami istri. Kemudian sebab yang kedua, ikatan nasab, yaitu merupakan hubungan kekerabatan antara dua orang, baik secara dekat maupun jauh. Hubungan kekerabatan ini meliputi usul seperti bapak, ibu, kakek, dan nenek si mayat. Yang kedua, furu, meliputi anak, cucu dari anak lelaki si mayit dan terus ke bawahnya. Dan yang ketiga, hawashi atau saudara-saudara si mayit dan anak-anak lelakinya, paman-paman si mayit dan ke atasnya, anak lelaki paman dan terus ke bawahnya. Adapun dalil firman Allah yang berbunyi pada surat Al-Anfal ayat 75 yang artinya, orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian sebab waris yang ketiga, ikatan wala, yaitu pembebasan seseorang terhadap budak tertentu, baik karena berderma semata atau karena suatu kewajiban sebagai nazar, zakat, dan kafarah. Gambaran kasusnya adalah bila seorang mantan budak meninggal dunia dan tidak ada yang mewarisi dari kalangan ahli warisnya, maka seseorang yang dahulu membebaskannya dari perbudakan itulah yang mewarisi hartanya. Menurut jamhur mayoritas ulama, proses waris mewarisi antara mantan budak dan yang membebaskannya itu hanya satu arah saja, yakni yang bisa mewarisi hanyalah pihak yang membebaskannya dan tidak sebaliknya. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah amin dan para ulama bersama beliau berpandangan bahwa proses waris mewarisi bisa terjadi dari dua arah, yakni antara mantan budak dan yang membebaskannya tersebut bisa saling mewarisi. Mereka bisa saling mewarisi manakala tidak didapati ahli waris yang asli yang mewarisi dari masing-masingnya. Demikianlah 3 sebab dengannya yang bisa terjadi proses waris mewarisi menurut kesepakatan jumhur ulama. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Apabila banyak kalimat yang
lepet-lepet, banyak kata-kata yang tidak menyenangkan hati semua, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah, dan semoga manfaat. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.